Dari remaja ini turun berat badan 55 kilogram. Tapi ini bukan sekedar diet. Mungkin di antara kalian ada yang nanya, kok bisa sih turun berat badan cepet banget? Tips dietnya dong kak. Ternyata ini tuh salah satu kondisi penyakit. Episode FEI, Farhan Bedah kali ini kita akan membedah penyebab transformasi dari Choi Joon-hee dan apa yang mendasarinya. Kabar tentang Choi Joon-hee ramai dibicarakan di media sosial. Putri dari mendiang aktris legendaris Korea Selatan Choi Jin-sil sangat menarik perhatian netizen karena hasil dari dietnya luar biasa. Menarik ya. Remaja kelahiran tahun 2003 ini kerap membagikan proses dietnya di akun @169.9days yang khusus didedikasikan untuk dokumentasi proses dietnya. Kalian yang penasaran boleh deh mampir ke akun Instagramnya. Kita bisa lihat dari video dan foto yang dibagikan dapat dikatakan perubahan itu benar-benar luar biasa, drastis banget guys. Kayak pejuang diet kayaknya bakal terheran sama perubahan yang dialami oleh Choi Joon-hee ini. Tapi sebetulnya tuh ada masalah kesehatan serius yang mendasari perubahan fisiknya. Penasaran? Yuk kita bahas kronologisnya. Choi Joon-hee ini didiagnosis menderita lupus pada usia 16 tahun. Lupus itu bahasa medisnya sindrom lupus erythematosus. Dan setelah ada konsumsi obat tertentu yang nanti akan kita bahas, dia mengalami peningkatan berat badan yang cukup drastis. Peningkatan berat badannya ini sampai 96 kg. Wow, drastis banget ya. Dan selama proses pengobatan, ia menjalani terapi steroid dosis tinggi jangka panjang yang menyebabkan efek samping yaitu peningkatan nafsu makan. Siapa di sini yang nafsu makannya tinggi banget? Tapi nggak minum obat itu kan? Berarti emang nafsu aja. Bahkan dia tuh sempet bilang kalau sehari bisa konsumsi 6 cup mie instan. Banyak banget ya. Kalian kalau makan mie instan berapa? 2 kan paling atau 1. Ini sampai 6. Terus juga makan kimbap, itu nasi ya, karbo, cemilan-cemilan, banyak lemaknya, dan juga es krim. Dan itu dilakukan dalam sekali makan. Kayak model mukbang itu loh guys. Jadi benar-benar makan banyak dalam satu waktu. Choi Joon-hee ini berhasil menurunkan berat badan hingga 47 kg melalui diet sehat dan olahraga teratur. Jadi setelah dia naik berat badannya, dia berhasil untuk nurunin lagi. Hebat ya. Dan ini dari diet sehat. Namun, ada efek samping dari obat yang dia konsumsi yang tetap ada hingga saat ini. Ya, dia didiagnosis mengalami nekrosis atau kematian jaringan pada pinggul dan juga pahanya. Yang ternyata ini sampai ke stadium ketiga. Wow. Dan ini berisiko memerlukan penggantian sendi. Awalnya kayak seneng ya, badannya turun, tapi ternyata ada penyakit yang dia alamin. Tapi dia udah negesin nih, kalau kondisinya bukan karena diet yang dia alamin, tapi ini adalah efek samping dari pengobatan steroid jangka panjang tadi. Ya memang benar sih, ada efek samping dari obat ini kalau digunakan dalam jangka panjang. Tapi kenapa ya dokter ngasih obat itu? Itu akan kita bahas. Sebelum itu, kalian pernah nggak sih dengar yang namanya penyakit 1000 wajah? Kalau teman kalian mukanya 2, ini mukanya 1000. Beda lagi ya guys. Awalnya tuh aku kira cuma julukan dramatis aja, 1000 gitu. Tapi ternyata ini tuh benar-benar menggambarkan betapa kompleksnya penyakit ini. Ya, namanya adalah lupus. Ini termasuk penyakit autoimun. Dalam kondisi normal, sistem imun kita tuh bertugas untuk melindungi tubuh dari zat asing dan agen-agen infeksius kayak apa? Bakteri, virus, parasit, dan lain-lain. Tapi pada penderita lupus, sistem kekebalan tubuh tadi justru berbalik menyerang jaringan tubuh sendiri. Seolah-olah tubuh itu nggak bisa bedain mana musuh mana dia sendiri. Semacam self harm gitulah. Tapi itu imunitas tubuh kita dan itu tidak bisa kita kendalikan karena memang sudah terjadi seperti itu. Akibatnya apa? Banyak organ yang rusak, banyak organ yang mengalami radang seperti kulit, sendi, ginjal, jantung, bahkan otak juga bisa kena. Dan yang bikin lupus itu makin rumit lagi adalah gejalanya tuh bisa berbeda-beda tiap orang. Jadi nggak sama persis guys. Makanya tadi dibilang 1000 wajah. Dan dia tuh bisa menyerupai penyakit lain. Jadi kita kadang misdiagnosis karena dikiranya penyakit lain. Sampai dikasih obat sesuai penyakit itu nggak sembuh-sembuh. Ternyata diperiksa lebih lanjut, dilakukan cek lab, ternyata hasil lupus. Jadi memang prosesnya panjang sampai bisa terdiagnosis lupus. Nah, ada beberapa gejala umum yang bisa terjadi pada orang yang mengalami lupus. Contohnya ruang yang berbentuk kupu-kupu, dia terletak pada wajah,
seperti ini. Warna itu warnanya kemerahan dan kita sebut sebagai butterfly rash. Ada juga nyeri sendi yang nggak kunjung sembuh, terus diikuti rasa lelah atau capek terus menerus. Sobat-sobat yang jompo mungkin ngalamin lelah, tapi setelah istirahat, setelah minum obat itu ada perbaikan dan bisa kembali ke aktivitas sedia kala. Bedanya orang yang ngalamin autoimun ini benar-benar capek, bahkan udah istirahat, udah minum obat pun tetap capek. Mungkin kalian yang ngalamin itu nggak cuma di situ aja, juga bisa ngalamin demam, naik, turun, naik, terus dan penyebab itu nggak jelas. Jadi sampai bolak-balik minum obat penurun demam pun dia bisa timbul lagi demamnya. Ada juga yang ngalamin sariawan berulang. Kok sariawan, terus minggu depan sariawan lagi, bulan depan sariawan lagi. Jadi kayak nggak sembuh-sembuh gitu sariawannya. Terus ada juga yang rambutnya rontok, udah minum suplemen segala macam, vitamin, tetap aja rambutnya rontok, sampai bingung sendiri, kok bisa ya rambutnya gampang banget rontok. Dan yang terakhir itu sensitif terhadap sinar matahari. Jadi kalau kena nih paparan sinar matahari dia tuh merasa nggak nyaman. Dan jadi pertanyaan adalah kenapa bisa sih lupus atau autoimun itu terjadi? Sampai sekarang memang penyebab pastinya itu belum diketahui. Tapi penelitian terus dilakukan sampai kita bisa mengetahui beberapa pemicunya. Memang ini ada gabungan faktor genetik dan lingkungan. Jadi orang yang punya genetik lupus apabila dipicu oleh faktor lingkungan, dia akan terjadi penyakit lupus. Tapi punya genetik aja nggak dipicu faktor lingkungan, belum tentu terjadi penyakit lupus. Jadi memang kombinasi di antara keduanya. Mekanismenya gini, orang yang punya genetik lupus, dia udah ada kecenderungan ya atau udah ada bakatnya, lalu terpapar oleh lingkungan yang bisa memicu seperti apa? Sinar matahari, ultraviolet dan terus menerus, kemudian asap rokok, polusi, racun seperti dari silika dan lain-lain, kemudian infeksi tertentu, virus Epstein-Barr, atau bahkan stres berat itu juga bisa memicu yang namanya lupus untuk muncul pada seseorang. Ada juga faktor hormon yang berperan. Kenapa sih lupus lebih banyak pada perempuan? Jadi ada hormon pada wanita yaitu estrogen. Dia juga punya pengaruh pada imunitas atau kekebalan tubuh. Dimana kalau ada gangguan imunitasnya itu semakin tinggi dan dia ada kecacatan atau kelainan, dia menyerang tubuh sendiri dan terjadilah autoimun tadi. Dan ada juga obat yang memicu terjadinya lupus. Nah, jadi teman-teman bisa konsultasikan sama dokter kalau minum obat apakah ini ada efek samping atau tidak. Dan lupus itu umumnya terjadi pada perempuan di usia 15-45 tahun. Ini memang di usia produktif. Mungkin teman-teman di sekitar ada yang punya kenalan ngalamin lupus, biasanya di 20-30 tahunan, itu bisa banget terjadi. Makanya kita penting untuk tahu gejalanya. Nah, karena tadi adanya respons imun tubuh yang berlebihan akibat autoimun ya, maka salah satu pengobatannya mau nggak mau kita harus turunin imunitas tubuh atau imunosupresi. Kita tekan daya tahan tubuh biar nggak menyerang tubuh kita sendiri. Salah satu obat yang bisa digunakan adalah kortikosteroid atau orang tuh sering dengar steroid. Ini sebenarnya adalah obat yang menyerupai hormon kortisol. Jadi ini hormon yang dihasilkan oleh tubuh pada saat mengalami stres. Kenapa sih harus pakai obat ini? Obat ini bekerja dengan mempengaruhi ekspresi gen sehingga menekan produksi senyawa yang menyebabkan peradangan pada tubuh. Ya intinya sih buat ngurangin hadap lah. Dan meskipun dokter udah memikirkan bahwa penggunaan steroid jangka panjang pada kondisi lupus ini lebih banyak manfaat daripada kerugiannya, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa terdapat efek samping. Setiap tindakan pasti ada plus ada minusnya. Nah, efek samping penggunaan steroid jangka panjang ini bisa berupa penumpukan lemak pada bagian tubuh tertentu seperti pada wajah, jadi moon face, yaitu wajahnya berbentuk seperti bulan, pipinya mulai cembung padahal sebelumnya nggak pernah cabi. Kemudian ada juga penumpukan lemak di perut, jadi perutnya tuh gampang gemuk dan muncul strie atau garis-garis stretch mark. Itu juga salah satu efek sampingnya. Lalu ada juga penumpukan lemak pada punggung yang disebut dengan buffalo hump, seperti punuk kerbau. Jadi orang itu nanti akan punya semacam punuk yang sebenarnya itu ada penumpukan lemak akibat konsumsi steroid jangka panjang. Efek sampingnya nggak cuma itu aja, ternyata dia juga bisa meningkatkan nafsu makan. Loh, gimana caranya? Nah, steroid ini dia akan memberikan respons pada hormon pencernaan yaitu ghrelin dan leptin. Dia akan memicu hormon ghrelin yaitu hormon yang memberikan sinyal lapar sehingga kita akan terus merasa lapar, dan dia juga akan menurunkan sensitivitas hormon leptin, hormon yang menciptakan rasa kenyang. Jadi otomatis orang itu nggak akan merasa kenyang, dia lapar terus mau makan terus mau ngemil terus meskipun sebenarnya tubuh dia
dia udah cukup untuk mendapatkan asupan kalori harian. Ini seperti yang dialami oleh Juni. Dia mengaku kalau aku makan tanpa henti dan merasa tidak kenyang. Berat badanku naik drastis karena steroid. Efeknya adalah Juni mengalami perubahan fisik dan berat badan mencapai hampir 100 kg. Selain itu, hal ini juga bisa mempengaruhi kondisi mental penderitanya. Yes, ada efek samping terhadap psikis atau mentalnya juga. Juni mengalami tekanan emosional yang berat tidak hanya karena tubuhnya berubah drastis, tapi juga karena tekanan publik dan lingkungannya. Jadi ada juga sih memang efek samping dari steroid yang mengganggu mood. Jadi kadang dia merasa gelisah, kadang merasa gak nyaman, kadang merasa cemas dan lain sebagainya. Tapi dia nggak berhenti di situ. Setelah itu keadaannya membaik. Juni berjuang untuk mendapatkan fisik yang dia mau. Dia konsisten menjalani diet sehat dan olahraga. Jadi ini berdasarkan diet sehat juga guys, bukan diet ekstrim ataupun diet-diet yang justru merugikan tubuh kalian. Dia tuh sampai bagian menu diet lewat akunnya dan gak cuma terlihat sehat tapi juga menggugah selera banget. Jadi makannya tetap enak tapi kalorinya dibatasi. Hebat ya. Itu benar-benar bukti kalau makanan sehat tuh nggak harus membosankan. Nggak cuma soal makanan, dia juga sering berbagi tips buat mencegah overeating saat lagi traveling dan mencurahkan perasaannya ketika menjalani diet. Siapa yang suka overeating? Kayak dalam suatu waktu maunya makan banyak kayak model mukbang itu, tapi nggak disiarin. Lebih kalian konsumsi makanan banyak sendirian. Nah, aku salut banget sama perjuangan Juni untuk memperjuangkan kesehatannya. Dan saat ini Juni tampak lebih sehat dan juga bahagia. Wah, hebat banget ya dia ya. Kisahnya merefleksikan perjuangan banyak pasien lupus dalam mengelola efek samping pengobatan yang menyelamatkan nyawanya, tapi berdampak pada fisik dan juga psikologis ya. Menarik sih, dari yang awalnya kurus, gemuk karena pengobatan autoimun, efek samping obat jangka panjang, lalu berhasil lagi kembali ke badan yang ideal dan sehat ya. Dan itu sih yang kalian tahu. Kalau yang kalian tahu gimana? Thanks for watching, follow dan subscribe kalau kalian butuh info kesehatan secara gratis. Bye bye.